video 41119. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan rangkuman materi-materi yang sebelumnya sudah kita bahas berkali-kali. Nah, dalam pembahasan ini saya tidak akan memecah-mecahkan lagi per part-partnya, tapi saya akan menjadikan menjadi satu video. Jadi di video ini atau di sesi kali ini kita akan berjalan mulai dari apa itu keuangan syariah, bagaimana prinsip-prinsipnya yang diterapkan dalam dunia nyata, kemudian bagaimana praktik perbankan syariah Indonesia, lalu masuk ke tantangan digital, peran-peran lembaga pendukung seperti DSN MUI, OJK, hingga transformasi peran Bank Indonesia setelah adanya OJK, sampai akhirnya kita tutup dengan tantangan dan juga peluang besar yang akan menentukan masa depan industri keuangan syariah di Indonesia. Jadi kita langsung masuk saja. Check it out. Nah, dalam sistem syariah, uang tidak diperlakukan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan waktu pemakaiannya, tetapi hanya sebagai alat tukar untuk mendapatkan keuntungan. Harus ada aktivitas ekonomi real seperti usaha, jual beli, atau sewa. Nah, oleh karena itu, Bank Syariah menggunakan akad-akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istisna, ijrah, dan wakalah. Nah, misalnya mudharabah digunakan ketika bank itu membeli barang lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin yang disepakati. Nah, margin ini bukan bunga karena benar-benar lahir dari transaksi jual beli barang, bukan dari meminjamkan uang. Dalam akad mudharabah, bank menyediakan modal sedangkan nasabah mengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, dan jika rugi bukan karena kelalaian maka ditanggung pemilik modal. Di sisi lain, akad musyarakah membuat bank dan nasabah sama-sama memasukkan modal lalu berbagi keuntungan dan risiko bersama. Akad ini menciptakan hubungan bisnis yang lebih setara karena keuntungan tidak ditentukan di awal, melainkan mengikuti hasil usaha yang sebenarnya. Dalam konteks Indonesia, industri perbankan syariah itu tumbuh dengan karakteristik yang unik. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, bangsa-bangsa pasar perbankan syariah masih sekitar kurang dari 10%. Perbankan ini sebenarnya positif, tetapi menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan itu masih sangat besar. Nah, salah satu penyebabnya yaitu rendahnya pangsa pasar adalah minimnya literasi masyarakat. Banyak orang belum memahami konsep syariah secara utuh sehingga menganggap bank syariah tidak jauh berbeda dari bank konvensional. Padahal perbedaannya bukan hanya pada label tetapi pada struktur akad, sumber keuntungan, mekanisme resiko, dan tujuan sosial ekonomi. Secara praktik, bank syariah di Indonesia itu masih didominasi oleh akad murabahah karena sifatnya sederhana dan paling mudah dipahami masyarakat. Namun, tren ke depan menunjukkan peningkatan penggunaan akad musyarakah dan mudharabah karena lebih cocok untuk pengembangan UMKM dan industri kreatif. Nah, selain itu, produk-produk syariah seperti KPR syariah, pembiayaan modal kerja, kartu pembiayaan syariah tanpa bunga, serta tabungan wakaf dan investasi suku semakin berkembang sangat besar. Nah, masuk ke era digital, bank syariah itu menghadapi tantangan besar sekaligus peluang besar. Digitalisasi mengubah cara masyarakat bertransaksi. Kini nasabah ingin semuanya cepat, praktis, dan bisa dilakukan dari smartphone. Bank syariah itu harus memperkuat digital onboarding, memastikan mobile banking yang stabil, menyediakan pembayaran syariah melalui kris, dan mengintegrasikan sistem mereka dengan fintech syariah. Nah, selain itu, penggunaan big data, artificial intelligence, dan analitik risiko mulai diterapkan agar bank itu dapat membaca perilaku nasabah dan mencegah pembiayaan bermasalah sejak dini. Infrastruktur bagi bank syariah itu tidak hanya soal aplikasi, tetapi juga mencakup sistem inti bank atau core banking, keamanan siber, code storage, server yang kuat, sistem analitik, hingga prosedur kepatuhan syariah berbasis digital. Kedepan, bank syariah yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi itu berpotensi tertinggal, mengingat bank konvensional itu sudah sangat agresif dalam digitalisasi. Namun,
Namun, perbankan syariah tidak berjalan sendirian. Di dalam ekosistem besar keuangan syariah, ada berbagai lembaga pendukung yang memastikan sistem tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional atau DSN-MUI itu berperan menetapkan fatwa-fatwa terkait dengan akad dan produk perbankan syariah. Nah, kemudian ada juga Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap bank yang memastikan operasional harian tetap sesuai syariah. Lalu ada lembaga zakat, lembaga wakaf, fintech syariah, lembaga penjamin simpanan, hingga perguruan tinggi yang mencetak SDM syariah. Semua lembaga ini membentuk ekosistem yang paling menguatkan. Setelah berdirinya OJK sebagai lembaga yang mengawasi industri jasa keuangan, peran Bank Indonesia itu mengalami perubahan besar. Sementara OJK mengatur standar prudensial bank syariah, perizinan, dan perlindungan konsumen. Untuk mendorong pertumbuhan Bank Indonesia menjalankan program seperti penguatan literasi nasional, penyelenggaraan festival ekonomi syariah seperti ICEF, pengembangan klaster UMKM, halal, mendorong pembiayaan syariah untuk sektor produktif. Misalnya, zakat dapat diarahkan untuk program pembiayaan ultra mikro tanpa beban, sementara dana wakaf biasa dikelola untuk menyediakan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, atau pembiayaan kesehatan yang murah. Nah, kombinasi antara data komersial dan data sosial inilah yang membuat industri syariah itu berbeda dan menawarkan nilai ekonomi yang lebih luas. Dari sisi regulasi, pendekatan syariah selalu berbasis pada prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Bank harus menjaga rasio kecukupan modal, kualitas aset, dan manajemen risiko, serta kepatuhan syariah. Namun, bank syariah itu memiliki tambahan kendala, harus mengikuti regulasi perbankan umum dan juga ketentuan syariah. Hal ini menuntut SDM yang lebih kompeten karena mereka harus menguasai dua disiplin ilmu sekaligus. Nah, tantangan inilah yang membuat pengembangan SDM menjadi fokus utama lembaga seperti OJK dan Bank Indonesia. Dalam teks inovasi, perbankan syariah itu mulai memanfaatkan teknologi digital seperti smart contract berbasis syariah, blockchain untuk pencatatan aset, dan pembiayaan peer-to-peer syariah yang dihubungkan melalui API bank. Digitalisasi ini mempercepat proses analisis kelayakan usaha, meningkatkan keamanan data, mempercepat pencairan dana, hingga mengurangi potensi ketidaksesuaian akad. Nah, sementara itu, perkembangan global juga memengaruhi arah industri syariah tanah air. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi menjadi benchmark karena sudah memiliki standarisasi produk, permintaan yang besar akan sukuk, dan ekosistem halal yang berintegritas. Indonesia memiliki peluang menyusul, terutama dengan kekayaan sumber daya alam, UMKM besar, dan reputasi sebagai negara muslim terbesar. Nah, jika perbankan syariah di Indonesia itu mampu menguatkan integrasi halal, supply chain, mulai dari produksi halal, logistik halal, sertifikasi halal, hingga pembiayaan halal, maka Indonesia itu akan berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Peluang lainnya adalah pembiayaan ramah lingkungan atau green financing. Banyak proyek energi terbarukan seperti panel surya, limbah biogas, dan produk ramah lingkungan yang membutuhkan pembiayaan. Akad-akad syariah sangat cocok untuk proyek green financing karena prinsipnya sejalan dengan konsep berkelanjutan dan etika ekonomi. Nah, untuk ke depan, bank syariah itu dapat mengambil peran dalam membiayai sektor-sektor yang mendukung kelestarian lingkungan. Terakhir, perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama generasi muda, juga menentukan arah industri syariah. Generasi Z dan milenial lebih memilih produk keuangan yang transparan, adil, cepat, dan sesuai dengan nilai. Perbankan syariah dapat memenuhi arah ini jika menawarkan produk modern seperti investasi syariah digital, tabungan hijau syariah, pembiayaan otomotif tanpa bunga, cicilan gawai syariah, hingga pembiayaan pendidikan syariah. Produk yang dekat dengan gaya hidup inilah yang akan
memperluas pasar syariah di masa depan. Nah, secara keseluruhan, perjalanan perbankan dan keuangan syariah merupakan transformasi besar yang menggabungkan nilai agama, prinsip ekonomi modern, inovasi digital, dan dukungan kebijakan nasional. Sistem syariah tidak hanya menawarkan alternatif dari sistem konvensional, tetapi juga menyajikan model keuangan yang lebih etis, transparan, dan adil. Dengan fokus pada sektor real, bagi hasil dan penyertaan risiko bersama, industri keuangan syariah itu mampu menciptakan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Walaupun tantangan seperti literasi rendah, investasi teknologi, dan kurangnya SDM masih ada, peluang yang tersedia itu jauh lebih besar. Nah, Indonesia memiliki potensi demografis, ekonomi halal yang berkembang pesat, tren digitalisasi yang kuat, serta dukungan pemerintah dan regulator yang konsisten. Jika seluruh elemen bank, regulator, pelaku bisnis, lembaga pendukung, dan masyarakat bergerak bersama, maka perbankan syariah bukan hanya mampu bersaing dengan bank konvensional, tetapi dapat menjadi pilar utama ekonomi Indonesia dan bersaing di tingkat global. Nah, perbankan syariah bukan sekadar sistem keuangan, tetapi sebuah fondasi untuk membangun ekonomi yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Nah, dengan memperkuat ekosistemnya, memperluas inovasi digital, dan terus mengedukasi masyarakat, masa depan industri syariah Indonesia sangat cerah dan memiliki potensi menjadi salah satu pusat keuangan syariah dunia. Nah, pertama, konsep nilai waktu uang dalam perspektif syariah atau time value of money versus economy value of time. Dalam keuangan konvensional dikenal konsep time value of money, yaitu nilai uang di masa depan lebih rendah daripada sekarang, sehingga munculnya bunga. Dalam syariah, konsep ini tidak berlaku dalam bentuk bunga, namun syariah tetap mengakui adanya economic value of time, yaitu nilai waktu dalam konteks aktivitas ekonomi, bukan nilai waktu atas uang. Nah, contohnya dalam murabahah, margin itu tidak dihitung dari bunga waktu, tetapi dari harga jual ditambah dengan biaya transaksi real. Nah, dalam ijarah, harga sewa boleh berbeda tergantung waktu karena yang disewa adalah manfaat barang, bukan uang. Dalam istisna, harga produk barang di masa depan itu boleh berbeda karena mempertimbangkan biaya produksi dan material, bukan karena waktu itu sendiri. Nah, perbedaan ini sering menjadi kesalahpahaman masyarakat yang berpikir margin itu sama saja dengan bunga, padahal secara ontologis dan mekanismenya kedua berbeda secara fundamental. Lalu yang kedua, manajemen risiko dalam bank syariah. Bank syariah menghadapi risiko yang sama dengan bank konvensional seperti risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan. Namun, bank syariah memiliki risiko tambahan, yaitu risiko kepatuhan syariah. Nah, terjadi jika produk atau transaksi itu tidak sesuai syariah. Konsekuensinya sangat besar. Yang pertama, transaksi bisa dibatalkan secara hukum syariah. Yang kedua, pendapatan yang tidak syariah wajib disalurkan sebagai dana sosial. Yang ketiga, nama baik bank bisa rusak. Nah, karena itu ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memantau setiap produk dan operasional harian. B. Risiko rate of return atau perbedaan tingkat imbal hasil. Karena sistem bagi hasil mengikuti kinerja usaha, bank syariah itu harus mampu menjaga agar imbal hasil tetap kompetitif dengan bank konvensional. Jika tidak, maka nasabah dapat pindah bank. C. Risiko displayed komersial. Apa tadi? C. Risiko displays commercial risk. Terjadi ketika bank harus mengambil porsi keuntungan lebih kecil agar nasabah pembiayaan itu tidak terbebani. Contohnya, jika bagi hasil usaha turun, maka bank itu kadang rela mengurangi proporsi bagiannya agar nasabah simpanan tetap mendapatkan imbalan hasil kompetitif. Lalu yang ketiga, peran suku dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Suku atau obligasi syariah itu merupakan salah satu instrumen terpenting dalam ekonomi keuangan syariah. Nah, kehadirannya bukan hanya membantu pemerintah
himpun dana, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan perbankan syariah. Yang pertama ada Sukuk sebagai instrumen investasi jangka pendek dan jangka panjang. Bank syariah seperti halnya bank konvensional memiliki kebutuhan untuk menempatkan dana mereka pada instrumen yang aman, stabil, dan mudah dicairkan. Ketika diperlukan dalam sistem konvensional, hal ini dilakukan melalui obligasi pemerintah, namun bagi bank syariah, obligasi konvensional itu tidak dapat digunakan karena mengandung unsur bunga. Disinilah suku negara menjadi sangat penting. Fungsi suku bagi negara yaitu yang pertama, instrumen penempatan dana likuid bank syariah tidak bisa selalu menyalurkan semua dananya dalam bentuk pembiayaan. Ada waktu tertentu ketika dana harus disimpan sementara. Suku menyediakan tempat yang aman untuk itu tanpa melanggar syariah. Yang kedua, likuiditas tinggi. Suku negara bersifat sangat likuid karena dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Jika bank membutuhkan dana dalam waktu cepat, suku dapat dijual tanpa mengganggu operasional bank. Yang ketiga, imbal hasil stabil. Suku memberikan imbal hasil yang stabil dan relatif minim risiko. Hal ini penting untuk menjaga pendapatan bank dan memenuhi kewajiban bagi hasil kepada nasabah. Yang keempat, aman karena dijamin pemerintah, risiko gagal bayar sangat rendah, sehingga bank syariah dapat menempatkan dana dengan perasaan aman dan terhindar dari ketidakpastian. Yang kelima, sesuai syariah imbal hasil. Suku bukan berasal dari bunga, tetapi dari sewa aset atau ijarah bagi hasil proyek mudharabah atau musyarakah atau nilai manfaat lain yang diperolehkan syariah. Kontribusi suku terhadap stabilitas bank syariah. Suku membantu bank syariah dalam menjaga risiko penting seperti aset tertimbang menurut risiko. Suku negara memiliki bobot risiko sangat rendah atau capital adequacy ratio. Dengan menempatkan aset pada instrumen aman, bank menjaga kesehatan modalnya. Lalu untuk likuiditasi, ketersediaan suku mempermudahkan bank memenuhi kewajiban likuiditas dalam jangka pendek. Dengan demikian, suku tidak hanya menjadi instrumen investasi, tetapi juga pilar stabilitas keuangan bank syariah. B. Suku sebagai pendorong pembiayaan proyek pemerintah. Suku negara bukan hanya alat penghimpun dana biasa, melainkan instrumen strategis untuk pembiayaan proyek pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Bagaimana suku membantu pembiayaan proyek? Pemerintah itu menerbitkan suku dengan tujuan memperoleh dana untuk pembangunan infrastruktur. Dana yang dihimpun digunakan untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan jembatan, pelabuhan, dan juga bandara. Sekarang masuk pada dampak positifnya bagi bank syariah. Yang pertama, bank menjadi bagian dari pembangunan nasional. Dengan membeli suku, bank syariah akan berperan langsung dalam pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, peningkatan aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang dibangun dengan dana suku itu akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sehingga usaha bertambah, lapangan kerja tercipta, daya beli meningkat. Lalu yang ketiga, efek multiplier. Pembiayaan bank syariah setelah proyek infrastruktur selesai biasanya muncul banyak kebutuhan pembiayaan baru seperti pembiayaan usaha kecil di sekitar proyek, pembiayaan perdagangan, pembiayaan properti, pembiayaan industri pendukung, dan yang keempat, meningkatkan reputasi dan kredibilitas bank syariah. Keterlibatan bank syariah dalam suku proyek pemerintah menunjukkan bahwa perbankan syariah adalah bagian dari tatanan ekonomi nasional, bukan sektor kecil yang terpisah. Kesimpulannya, melalui pembelian suku, bank syariah itu tidak hanya berinvestasi secara aman, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan negara dan memperluas dampak ekonomi syariah secara luas. Indonesia memiliki salah satu struktur pengawasan syariah yang paling komprehensif di dunia. Sistem ini dirancang agar setiap produk transaksi dan kebijakan lembaga keuangan syariah itu benar-benar sesuai dengan prinsip syariah mulai dari tingkat nasional hingga operasional harian di bank. Pengawasan ini dilakukan melalui 4 lapisan penting. Yang pertama, DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah otoritas tertinggi dalam menetapkan prinsip dan ketentuan syariah untuk seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Perannya secara lebih mendalam yaitu yang pertama mengeluarkan fatwa
fatwa nasional. DSN MUI menetapkan fatwa terkait akad, produk, dan mekanisme transaksi agar seluruh lembaga keuangan syariah itu memakai standar yang sama. Kedua, menetapkan standar produk sebelum sebuah produk itu diterapkan bank. Produk tersebut harus merujuk pada fatwa DSN MUI agar terhindar dari unsur riba, gharar, maisir, dan praktik transaksi yang tidak etis. Dan yang ketiga, memberikan pedoman operasional DSN MUI menjadi penentu arah kebijakan syariah nasional dan memastikan produk syariah tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Kalau yang B, DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Di setiap bank, DPS adalah perpanjangan tangan dari DSN MUI yang ditempatkan di masing-masing lembaga keuangan syariah. Nah, perannya sangat strategis karena berada langsung di dalam bank. Tugas dari DPS secara lebih detail yaitu yang pertama, memastikan operasional harian sesuai dengan syariah DPS, meninjau transaksi, dokumen, akad, hingga SOP bank agar tidak ada pelanggaran syariah. Lalu yang kedua, menyetujui produk baru sebelum bank itu meluncurkan produk. DPS memeriksa struktur akad dan proses bisnisnya. Tanpa persetujuan DPS, produk tidak boleh diluncurkan. Ketiga, memantau implement fatwa di level praktis. DPS bukan hanya memberikan persetujuan di awal, tetapi juga mengevaluasi apakah implementasi produk itu sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI atau belum. Yang keempat, memberikan arahan kepada manajemen bank. DPS bisa memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian. Dengan keberadaan DPS, maka bank syariah memiliki kontrol internal yang sangat kuat, sehingga potensi ketidaksesuaian bisa dicegah sejak awal. Lalu yang ketiga ada OJK. OJK adalah lembaga negara yang mengawasi seluruh aktivitas industri jasa keuangan, termasuk bank syariah. Namun bagian syariah OJK memiliki fungsi khusus untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, peran OJK dalam pengawasan syariah yaitu yang pertama, mengawasi kepatuhan bank terhadap syariah dan regulasi keuangan. OJK memeriksa laporan bank, kesehatan bank, rasio-rasio keuangan, dan struktur produk berdasarkan aturan prudensial syariah. Yang kedua, menyusun regulasi khusus bank syariah, misalnya regulasi pembiayaan syariah, aturan manajemen risiko syariah, pedoman permodalan bank syariah, standar tata kelola syariah. Yang ketiga, mendorong inovasi industri syariah. OJK berperan aktif mendukung pengembangan fintech syariah, digital banking syariah, dan inovasi lain agar tetap kompetitif. Relasi keuangan syariah dengan halal. Lifestyle ekonomi perbankan syariah bukan hanya lembaga keuangan yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian penting dari halal value chain, sebuah rantai nilai yang menghubungkan seluruh industri halal, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Nah, integrasi ini membuat keuangan syariah itu memiliki peran ganda sebagai sumber pembiayaan dan sebagai penggerak ekosistem halal nasional. Yang pertama, komponen dalam halal value chain yaitu industri makanan halal. Indonesia memiliki potensi besar karena mayoritas penduduknya muslim. Industri makanan halal itu mencakup restoran, rumah produksi makanan, industri minuman, catering, UMKM kuliner, industri bahan baku halal. Busana muslim dan modest fashion. Indonesia adalah salah satu pusat busana muslim dunia. Fashion halal itu mencakup yang pertama, produsen pakaian, di storage wear, commerce, busana muslim, industri kain dan tekstil halal, desainer brand lokal. Selanjutnya, arah masa depan perbankan syariah di Indonesia. Beberapa tren masa depan. Yang pertama, dominasi digital banking syariah. Bank syariah murni digital akan mulai bermunculan. Yang kedua, pembiayaan sustainability berbasis syariah. Green suku, green musyarakah, green mudharabah. Lalu yang ketiga, integrasi total antara bank syariah dan fintech syariah. Yang keempat, inovasi akad-akad hybrid, menggabungkan beberapa akad tanpa melanggar syariah sesuai dengan kebutuhan modern. Yang kelima, ekspansi ke pasar internasional
Bank Syariah Indonesia berpotensi berekspansi ke Asia Selatan, Afrika Timur, dan Tengah. Lalu konsep maqasid syariah dalam perbankan syariah modern. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan syariah yang harus dijaga dalam setiap aktivitas ekonomi. Nah, dalam konteks bank syariah, maqasid menjadi dasar untuk merancang produk, melakukan pengawasan, dan juga mengukur keberhasilan. Nah, maqasid syariah itu mencakup hifz al-din atau menjaga agama. Nah, bank harus memastikan transaksi bebas riba, gharar, dan juga maisiat. Yang kedua ada hifz al-nafs atau menjaga jiwa. Perbankan syariah itu harus memberikan pembiayaan yang aman, tidak menindas, dan tidak memiskinkan nasabah. Yang ketiga hifz al-mal atau menjaga harta. Bank itu wajib menjaga stabilitas keamanan dana nasabah dan mencegah penyalahgunaan aset. Bank syariah modern menggunakan maqasid sebagai indikator kerja, bukan hanya profitabilitas. Ini membedakan bank syariah sebagai lembaga yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga nilai moral, sosial, dan keberlanjutan. Lalu ada juga model pembiayaan sektor produktif dalam perbankan syariah. Nah, bank syariah global modern itu fokus pada pembiayaan sektor produktif karena menggerakkan perekonomian real, mengurangi ketimpangan, meningkatkan ketahanan ekonomi daerah. Selanjutnya penerapan environmental social governance dalam perbankan syariah. Salah satu tren global adalah penerapan ESG. Perbankan syariah memiliki keunggulan alami karena prinsip syariah sendiri selaras dengan yang pertama environmental atau pelindung lingkungan. Bank syariah bisa fokus pada energi terbarukan, pembiayaan hijau, pembiayaan ekonomi friendly agriculture, pembangunan kota hijau. Yang kedua sosial, melalui dana sosial, pembiayaan ultramikro, pendampingan UMKM, kur syariah. Lalu yang C, governance atau tata kelola, terjamin dengan adanya Dewan Pengawas Syariah. Lalu ada DSN MUI, regulasi OJK, audit syariah internal. Nah, karena itu syariah dapat menjadi salah satu pilar keuangan berkelanjutan di dunia. Lalu ada juga peran keuangan syariah dalam ketahanan ekonomi nasional. Keuangan syariah terbukti lebih stabil saat krisis, contohnya krisis 1998. Bank syariah tidak terkena dampak separah bank konvensional karena tidak berbasis utang berlebihan, tidak terpapar fluktuasi bunga, bertransaksi dengan sektor real. Lalu ada juga pada masa pasca pandemi COVID-19. Nah, bank syariah itu membantu pembiayaan kesehatan, UMKM yang terpukul, pemulihan ekonomi daerah. Stabilitas ini menciptakan ketahanan ekonomi nasional jangka panjang. Dan yang terakhir ada smart banking syariah dan transformasi menuju bank masa depan. Bank syariah kini memasuki fase baru dengan konsep smart banking. Yang pertama, integrasi AI syariah. Nah, itu digunakan untuk analisis kelayakan pembiayaan, mendeteksi potensi ketidakpastian akad, mengelola data perilaku nasabah. Nah, AI syariah harus diawasi oleh DPS untuk memastikan tidak ada unsur yang melanggar syariah. Yang kedua, syariah blockchain, buku digital yang lebih murah diterbitkan, transaksi peer-to-peer tanpa perantara. Ketiga, sistem penilaian syariah otomatis. Nah, semua transaksi digital akan melewati syariah compliance checker. Integrasi dana sosial Islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan perbankan syariah. Ini adalah keunggulan syariah yang sangat tidak dimiliki bank konvensional. Yang pertama, wakaf produktif. Aset wakaf itu dapat dikelola bank syariah untuk rumah sakit, sekolah, beasiswa, kebun, sawah, dan properti produktif. Nah, hasilnya untuk kepentingan masyarakat luas. Ini membuat bank syariah itu berperan sebagai agen pemberdayaan, bukan hanya lembaga keuangan. Tantangan regulasi internasional. Bank syariah di Indonesia perlu menyesuaikan standar global seperti Accounting and Auditing Organizing for Islamic Financial Institution, Islamic Financial Service Board, dan International Federation of Accountants. Standar-standar ini mempengaruhi yang pertama kecukupan modal, rasio pembiayaan yang bermasalah, tata kelola risiko, laporan keuangan syariah. Nah,
Nah, Indonesia masih berproses untuk integrasi penuh, tetapi sudah mencapai kemajuan yang signifikan. Nah, akhirnya kita sampai di penutup. Hari ini kita sudah melihat bagaimana keuangan dan perbankan syariah itu bekerja, mulai dari konsep dasarnya, prinsip-prinsip penting yang membedakannya, dari sistem konvensional hingga perbankan industri syariah di Indonesia yang terus bergerak mengikuti era digital. Melalui rangkuman ini, kita bisa memahami bahwa perbankan syariah itu bukan hanya sekadar bank tanpa bunga, tetapi sebuah sistem yang dibangun atas nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Setiap akad, setiap regulasi, dan setiap inovasi yang dikembangkan itu akan memiliki tujuan untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih sehat dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Perjalanan industri ini juga masih sangat panjang. Tantangan seperti literasi masyarakat, kesiapan teknologi, dan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten memang terus ada. Namun di sisi lain, peluang yang terbuka itu jauh lebih besar, mulai dari perkembangan ekonomi halal, inovasi digital, hingga meningkatkan minat masyarakat terhadap produk keuangan yang etis dan sesuai dengan nilai. Nah, disinilah peran kita sebagai generasi muda ikut memahami, ikut mengembangkan, dan ikut menjadi bagian dari masa depan ekonomi syariah Indonesia. Nah, semoga penjelasan ini bisa membantu menambah wawasan dan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana perbankan syariah itu bekerja, serta ke arah mana industri ini akan berkembang. Nah, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya Nabila Lutfi pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.